Pakaian beliau penuh dengan jahitan, penuh dengan tambalan. Walaupun beliau adalah anak dari orang terpandang, orang yang paling sempurna, tapi subhanallah di saat beliau kelaparan, ya bilang sama abinya, "Abi, saya pengen punya pembantu." Bagaimana kata abinya? "Biar dididik sendiri." Beliau tidak langsung dimanja oleh abinya, oleh baginda Rasulullah SAW. Di situ Umi sangat bisa ada hanya melihat bajunya di dalam ini karena kami tidak bisa mengambil kamera. Baju beliau sobek-sobek, ya, ditambal demi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Sayyiduna Maulana Muhammad, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Sahabat Gio yang dirahmati Allah, hari ini hari terakhir kita di Turki, ya, bertepat di Istanbul sekarang. Sehari kita habiskan waktu di Istanbul. Kita akan sholat 2 rakaat di Masjid Hagia Sophia juga. Dan saat ini adalah tempat yang tak kalah menarik. Kenapa? Tempat ini kita harus datang ke tempat ini sebagai umat Islam. Kenapa? Karena di dalam tempat ini banyak peninggalan sejarah daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ada telapak kaki baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga tongkatnya Nabi Musa, ya, tongkat Nabi Musa yang membelah lautan. Dan juga ada jubah daripada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Jubah beliau yang kita tahu sendiri kisah-kisahnya. Jubah beliau yang banyak tambalan-tambalan, sobekan-sobekan, kemudian ditambal, dijahit, ditambal lagi. Dan sekarang jubah beliau ada di sini, sahabat. Cuman informasinya kita nggak boleh video, nggak boleh foto, cuma bisa melihat saja. Setidaknya bisa nyambung, ya, bisa sambung rohaniah, bisa sambung batin. Setidaknya kita menambahkan rasa mahabbah kita kepada anak cucu baginda Rasulullah SAW, menambah mahabbah kita kepada para sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Karena banyak peninggalan-peninggalan daripada pedang-pedang sahabat dan juga jubah Sayyidina Husain. Banyaklah. Ada salah satu batu kecil juga di sini yang nilainya tidak bisa ditukar dengan seluruh Istanbul dan sekitarnya. Begitu besar nilainya. Ini adalah pilar daripada bendera baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu ada bendera hijau melambangkan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, agama Islam, dan merah melambangkan negara. Di situ, sahabat, ada di tempat ini. Dan masih banyak tempat ini yang perlu kita kunjungi di sini, ya, di tempat ini, di Istanbul ini. Di belakang saya ini kita akan masuk, kita akan keliling di situ. Banyak sekali peninggalan-peninggalan daripada zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Samping jubah-jubah sahabat-sahabat, ada juga jubahnya Sayyidah Fatimah, ada jubahnya Sayyidina Husain, juga ada pedang-pedangnya para sahabat-sahabat Nabi. Sultan, ini di Sultan Utsmaniyah, di zamannya Sultan Utsmaniyah juga ada di situ tempatnya Sultan Utsmaniyah juga di sini, ya. Ternyata khalifah itu banyak, bukan yang kita tahu kan hanya 4. Ternyata khalifah itu adalah banyak sekali. Baik sahabat, tanpa banyak kata, sudah nggak kuat menahan rindu, pengen tahu apa yang ada di dalam. Tentunya yang membuat saya greget juga, pengen tahu jubahnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ayo sahabat, kita ikuti.
Baik sahabat Gio yang dimuliakan Allah, di samping kanan saya nggak asing lagi yang telah menemani kita selama seminggu ya, keliling-keliling Turki, keliling-keliling Istanbul, dan ini adalah hari terakhir. Beliau adalah Ustadz Mustafa. Kita akan tanya-tanya, ini adalah tempat yang sangat bersejarah, yang mana umat Islam tidak boleh melupakan sejarah di sini. Tentunya ada apa di sini? Kita tanya-tanya kepada Ustadz Mustafa. Gimana Ustadz Mustafa? Dijelaskan. Ya. Assalamualaikum teman-teman Indonesia. Sekarang kita berada di Istanbul, di Istana Topkapı. Istana Topkapı jadi pusat pemerintah masa Kesultanan Utsmaniyah dan ada banyak bangunan di dalam ini. Dan sejarahnya dari masa Sultan Al-Fatih sampai masa Sultan terakhir. Dan jadi pusat ini pemerintah, ada banyak halaman. Sekarang kita halaman ketiga. Nama halaman ini Enderun. Masa Utsmaniyah halaman ini jadi kuliah ini Istana Topkapı. Vali Sultan, terus Duta Besar Sultan semuanya belajar di sini. Kalau bisa lulus dan pindah dari sini dan mulai kerja dan semangat untuk Sultan. Misal vali butuh ini vali di mana, ini Sultan butuh vali di mana, di Maroko, mereka pindah ke sana dan mulai kerja di sana. Misal di sebelah kiri kami ada satu ruang lagi, itu ruang pertemuan. Kalau ada yang mau ketemu sama Sultan harus di sana. Di belakang kami di ujung sana ada satu ruang lagi. Ruang itu benar-benar sangat berharga. Biasanya kebanyakan ini teman-teman Muslim kurang tahu ini. Kalau ada yang mau lihat peninggalan dari zaman Nabi-Nabi, misal tongkat Nabi Musa benar-benar asli ya, tidak replikannya. Telapak kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pedang Nabi, baju, dan baju itu Fatimah, semuanya ada di Istanbul. Kenapa ada di sini? Kebanyakan teman Muslim mikir ini di dalam sejarah agama Islam ada 4 khalifah saja, tapi bukan. Ada banyak, ada ratusan khalifah. Dan daripada tahun 1400-an sampai ini masa Perang Dunia Pertama, Sultan Utsmaniyah jadi kepala agama Islam dan jadi khalifah. Karena itu kebanyakan peninggalan dari zaman Nabi masih dijaga di Istanbul. Kalau ada yang mau lihat, silahkan langsung ke Istanbul, ke Istana Topkapı. Ini terkenalnya namanya apa, Ustaz? Di sini terkenalnya apa? Misalnya Istana Topkapı, dan satu di halaman kedua ini di depan kami ada satu bekas, itu bekas pilar bendera agama Islam. Terus masuk ke bagian ini ada ruang peninggalan dari zaman Nabi. Di paling belakang sana pemandangannya benar-benar luar biasa. Turki dan Istanbul terletak antara benua Asia dan Eropa. Sekarang kita di bagian Eropa, wilayah Eropa. Kalau udah sampai belakang sana ada Selat Bosporus, ada bagian Asia, view-nya, pemandangannya luar biasa. Ya, terima kasih banyak Ustadz Mustafa ya. Semoga jamaah Gio, sahabat-sahabat Gio sebentar lagi nyusul bareng-bareng Gio bersama-sama di sini di Turki ya, menguak sejarah-sejarah di Turki. Terima kasih banyak, jazakumullah khair. Mari kita ikuti keliling kota Istanbul, keliling tempat ini. Banyak sejarah-sejarah. Cuman nggak semua tempat bisa diambil videonya, sahabat. Sahabat Gio yang dirahmati Allah, di belakang saya ini adalah peninggalan sejarah, peninggalan sejarah, pedang-pedang Nabi, pedang-pedang para sahabat, jubah-jubah para Nabi, dan yang membuat hati kita tersentuh barusan kita melihat, yaitu adalah pakaian daripada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, yang mana jubah beliau Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau tubuh apa yang membalut tubuh beliau, pakaian beliau penuh dengan jahitan, penuh dengan tambalan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini yang perlu kita ambil kesederhanaan daripada Sayyidah Fatimah, Bunda Fatimah radhiyallahu taala anha. Cuman sayang sekali sahabat, kita nggak bisa masuk untuk video. Cuma boleh masuk tapi nggak boleh memvideokan ya. Dilarang foto dan dilarang video. Tapi cukuplah di sini menjadi obat bagi kita rindu dengan baginda Rasulullah SAW dan juga para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Setidaknya bisa menambahkan kecintaan dan mahabbah kami, maka hamba-hamba kita kepada Nabi dan juga keluarga beliau, juga anak cucu beliau, para sahabat-sahabat beliau. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Perjuangan yang luar biasa. Setelah kami masuk di situ, ini perjuangan yang luar biasa ya.
berjuang untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan kita saat ini tidak ada artinya dibandingkan dengan para sahabat-sahabat Nabi, dibandingkan dengan keluarga-keluarga Nabi. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah mengirim Umi, Gus dan Mbak Hikmah beserta rombongan sampai di Turki. Tujuan kami bukan untuk hanya jalan-jalan. Selain kita ziarah ke para makam wali, alhamdulillah tujuan utama yaitu di sini kita ingin melihat sejarah, terutama perjuangan Bunda Siti Fatimah, ya, dan juga pejuang-pejuang. Di sini ada bajunya beliau. Betapa ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Kenapa Umi begitu tersentuh kalau menyangkut sebuah perjuangan, ya? Karena Umi begitu merasakan bagaimana menjadi seorang pejuang. Bagaimana sedikit banyak Umi mungkin banyak yang udah tahu tentang siapa sih Siti Fatimah Az-Zahra. Beliau adalah putri Rasulullah yang sangat dicintai. Bahkan detik-detik wafatnya beliau itu adalah yang begitu nyambung adalah putri beliau, ya. Walaupun beliau adalah anak dari orang terpandang, orang yang paling sempurna, tapi subhanallah di saat beliau kelaparan, ya, bilang sama abinya, "Abi, saya pengen punya pembantu." Bagaimana kata abinya? Biar dididik sendiri. Beliau tidak langsung dimanja oleh abinya, oleh baginda Rasulullah SAW. Di situ Umi sangat bisa ada hanya melihat bajunya di dalam ini karena kami tidak bisa mengambil kamera. Baju beliau sobek-sobek, ya, ditambah demi perjuangan. Subhanallah, ya, ini adalah bagaimana kita segenerasi sebagai perempuan jangan cuma tinggal diam di rumah. Maka suamimu berdakwah, suamimu berjuang, dukung. Umi itu paling tersentuh apabila mengutip sejarah Ibunda Khadijah, Ibunda Fatimah, ya, sebagai ibu kita semua, ibu kita para pejuang-pejuang, khususnya para wanita-wanita. Umi udah nggak bisa masuk ke dalam ini aja, udah di hati ini udah gimana ya, betapa merasakan perjuangan beliau sangat luar biasa. Tadi di dalam Umi juga menyaksikan baju beliau sobek-sobek, ya, subhanallah, sobek-sobek dijahit. Padahal andai kata Rasulullah mau membelikan, beliau mampu. Tapi subhanallah, ya, ini adalah bisa dipetik hikmah. Kita tujuannya ke Turki bukan cuma untuk senang-senang, untuk jalan-jalan. Selain kita ziarah kepada makam wali, apa sih yang bisa kita ambil? Apa sih hikmah di balik semua ini? Apa sih yang perlu bisa kita petik? Khususnya jadi seorang perempuan, jangan cuman di saat suamimu berjuang, dukung beliau. Suamimu mau dicaci maki, diintimidasi, difitnah, bagaimanapun kamu harus mendukung beliau. Karena begitulah suami dari Bunda Fatimah, ya, beliau adalah dukungan dari seorang istri, sehingga beliau maju berani perang, yang mengangkat pedangnya karena adalah dukungan dari seorang istri. Masya Allah, subhanallah, ya, kita jangan cuma tinggal diam sebagai seorang istri. Kau harus membela suamimu benar atau salah. Itulah contoh dari Bunda Fatimah. Beliau adalah wanita yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah. Beliau adalah wanita yang sangat kuat. Beliau adalah wanita kebanggaan Rasulullah. Maka dari itu harus ada perempuan di belakang seorang laki-laki untuk berjuang. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.